Nama yang satu ini kembali jadi sorotan publik. Sosok pengusaha kaya raya, disebut-sebut sebagai bagian dari lingkaran oligarki paling berpengaruh di negeri ini. Ia digadang-gadang menjadi dalang dibalik aksi demo besar kemarin. Demo yang membuat Jakarta berguncang, jalanan penuh massa, bahkan berujung kerusuhan. Tapi, benarkah demikian? Apakah benar Riza Khalid, yang selama ini disebut tak tersentuh hukum, memang berada di balik layar menggerakkan semua itu? Ataukah ia hanya jadi kambing hitam, sosok yang dituduh tanpa bukti jelas? Di video kali ini, kita akan membongkar satu persatu. Mulai dari siapa sebenarnya Riza Khalid, bagaimana kedekatannya dengan para pejabat tinggi, kontroversi kasus hukum yang menjeratnya, hingga kaitannya dengan demo besar yang ramai kemarin. Siapkan diri kalian, karena cerita ini akan membuka mata kita semua tentang betapa kuatnya bayangan oligarki yang mungkin selama ini ikut mengendalikan negeri. Jakarta, siang itu, jalanan di depan gedung DPR RI seakan berubah menjadi lautan manusia. Bendera, spanduk, dan teriakan massa bersahutan tanpa henti. Bau asap ban terbakar bercampur dengan keringat dan debu jalanan, membuat udara terasa sesak. Arman, seorang jurnalis muda yang baru 2 tahun bekerja di sebuah media independen, berdiri di tengah kerumunan dengan kamera kecil tergantung di lehernya. Ia sudah terbiasa meliput aksi-aksi protes, tapi kali ini berbeda. Aksi demo kali ini begitu besar, begitu terkoordinasi, seakan ada tenaga yang menggerakkannya dari balik layar. "Bang," katanya dalangnya Riza Khalid, seru seorang mahasiswa yang berdiri di sebelah Arman sambil mengangkat poster bertuliskan, "Turunkan harga, hentikan korupsi." Nama itu membuat Arman mengernyit. Riza Khalid, seorang konglomerat migas yang sering disebut sebagai salah satu sosok paling misterius di Indonesia. Sudah lama ia tak mendengar nama itu muncul ke permukaan. Terakhir kali ia membaca namanya di berita beberapa tahun lalu, ketika skandal besar, Papa Minta Saham, mencuat. Setelah itu, seolah Riza menghilang dari radar publik. Namun kini, di tengah lautan massa, nama itu berkumandang lagi. Ada yang meneriakkan, ada yang membisikkan, bahkan beberapa orator aksi terang-terangan menuding bahwa Riza adalah dalang di balik demo besar ini. Arman menyalakan alat perekam di ponselnya. Ia tahu, liputan kali ini bisa jadi pintu masuk ke sesuatu yang lebih besar dari sekadar berita aksi mahasiswa. Kalau benar Riza terlibat, ini bukan sekadar demo, pikirnya, ini bisa jadi pertarungan politik tingkat tinggi. Malam harinya, setelah kericuhan reda, Arman kembali ke kantor medianya yang sederhana di kawasan Pasar Baru. Kantornya tidak besar, hanya sebuah ruko 2 lantai yang diisi belasan jurnalis muda idealis. Suasana masih panas, televisi di sudut ruangan terus menayangkan breaking news tentang aksi yang berujung bentrokan antara demonstran dan aparat. "Men, liputan lo oke banget. Tapi gua penasaran, kenapa tiba-tiba semua orang ngomongin Riza Khalid?" tanya Dina, rekan jurnalis sekaligus editor senior yang sudah seperti kakaknya sendiri. Arman mengangguk. "Gua juga heran, Din. Dari tadi siang namanya disebut-sebut. Padahal kan Riza itu udah lama nggak muncul ke publik." Dina meletakkan cangkir kopinya, lalu menatap Arman serius. "Kalau lo berani, coba ulik dia. Bikin liputan panjang. Kita bukan media besar, tapi kalau bisa buka tabir sosok ini, kita bisa jadi rujukan banyak orang." Ucapan itu seperti tantangan yang membakar semangat Arman. Ia tahu, menggali sosok sebesar Riza Khalid bukan perkara gampang. Orang itu dikenal dekat dengan para pejabat tinggi, bahkan presiden sekalipun. Ia dijuluki Raja Minyak, karena bisnisnya di sektor migas merajai pasar. Dan yang lebih menakutkan, ia dikenal sebagai sosok yang sulit disentuh hukum, meski namanya sering dikaitkan dengan berbagai skandal. Keesokan harinya, Arman kembali menelusuri jejak. Ia mendatangi kawasan Sleepy, tempat sejumlah ormas dan mahasiswa biasa berkumpul sebelum Long March ke DPR. Dari beberapa mahasiswa, ia mendengar hal yang sama, demo ini murni gerakan rakyat, tapi ada kabar bahwa dananya ngalir dari orang besar. Katanya sih dari gengnya Riza Khalid. "Lo yakin?" tanya Arman kepada salah satu mahasiswa yang mau diwawancara dengan wajah ditutupi masker. "Gua gak bilang yakin. Tapi nama itu disebut di grup-grup WhatsApp, Bang. Katanya dia dendam sama pemerintah sekarang karena udah dijadiin tersangka kasus Pertamina. Jadi demo ini kayak pelampiasan politik." Arman mencatat semuanya. Isu itu memang beredar kencang. Di satu sisi, demo terlihat organik. Rakyat dari berbagai kalangan tumpah ruah karena muak dengan mahalnya biaya hidup, sulitnya pekerjaan, dan sikap arogan pejabat. Tapi di sisi lain, koordinasi massa,
spanduk seragam, hingga logistik yang lancar membuatnya terlihat ada yang mengatur di balik layar. Malamnya, Arman membuka kembali arsip lama tentang Riza Khalid. Ia menemukan berbagai berita lama, keterlibatan dalam bisnis migas, kedekatan dengan presiden-presiden terdahulu, hingga skandal besar Freeport. Semua jejak itu seperti potongan puzzle yang menuntut untuk disatukan. Dalam buku catatan kecilnya, Arman menulis satu kalimat. Apakah benar Riza Khalid adalah dalam demo besar kemarin, ataukah ia hanya dijadikan kambing hitam dari kemarahan rakyat? Pertanyaan itu akan menjadi bahan liputannya, bahan penelusurannya. Ia tak tahu akan membawa kemana, tapi ia yakin satu hal, semakin dalam ia menggali, semakin ia akan masuk ke lingkaran kekuasaan yang gelap dan penuh risiko. Jakarta malam itu terasa berbeda. Dari kejauhan, suara sirene polisi masih terdengar, aroma gas air mata masih menyisa di udara. Di layar televisi, wajah-wajah politisi berdebat, sebagian menuding, sebagian membela. Tapi di balik semua itu, satu nama terus bergaung di telinga Arman, Riza Khalid. Ia menarik napas panjang, menyalakan rokok, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Baiklah, Pak Riza. Mari kita lihat siapa Anda sebenarnya." Pagi itu, udara Jakarta masih lengang ketika Arman menyalakan motor tuanya. Ia sudah bertekad, hari ini akan dimulai dengan mencari orang-orang yang pernah mengenal Riza Khalid di masa lalu. Baginya, untuk memahami siapa sebenarnya sosok besar ini, ia harus mulai dari awal, dari cerita masa kecil, lingkungan pergaulan, hingga langkah pertama di dunia bisnis. Tujuannya pertama adalah kawasan tua di Jakarta Selatan, tempat di mana ia mendapat informasi Riza pernah tinggal saat muda. Dari data yang ia gali semalam, Riza Khalid lahir di Makassar pada tahun 1960-an. Ia berasal dari keluarga Bugis yang dikenal gigih dalam berdagang. Konon, semangat itulah yang mengantarkannya ke dunia bisnis migas di kemudian hari. Di sebuah warung kopi kecil, Arman bertemu dengan seorang pria paruh baya bernama Hashim, teman lama Riza di masa SMA. Rambutnya sudah memutih, tapi matanya masih tajam mengingat masa lalu. Riza itu orangnya pintar berdagang dari kecil, kata Hashim sambil menyeruput kopi hitamnya. Waktu kami sekolah, dia selalu bawa barang dagangan. Ada saja yang dijual, mulai dari jam tangan, kaset, sampai rokok impor. Uang jajan dia lipat-lipat sendiri. Itu sudah kelihatan, dia punya naluri dagang kuat. Arman mencatat dengan teliti. Ia ingin menangkap detail yang jarang muncul di media. Terus gimana dia bisa nyemplung ke bisnis besar, Pak? Hashim tertawa kecil. Nah itu, dia punya jaringan. Dari muda, Riza itu gampang akrab sama orang-orang berduit. Dia pandai bicara, pintar melobi. Jadi wajar kalau kemudian dia bisa dekat sama pejabat-pejabat. Modal utamanya bukan cuma uang, tapi keberanian nekat sama kemampuan membangun koneksi. Cerita itu semakin menegaskan bagi Arman, bahwa perjalanan Riza bukan sekadar soal keberuntungan. Ada bakat alami dalam membangun relasi, dan kemampuan itu akan menjadi senjata utamanya ketika masuk ke sektor minyak dan gas, sektor yang penuh permainan politik dan uang besar. Siang harinya, Arman melanjutkan penelusuran ke sebuah kantor migas lama di bilangan Menteng. Ia berhasil mewawancarai mantan pegawai senior bernama Pak Wibowo, yang dulu pernah bekerja di perusahaan tempat Riza memulai karirnya. Awalnya dia bukan siapa-siapa, ujar Pak Wibowo sambil menatap foto hitam putih yang ia keluarkan dari map. Foto itu menunjukkan sekelompok pria muda di depan sebuah kilang minyak. Salah satunya, wajah Riza muda, dengan senyum lebar dan mata penuh percaya diri. Dia masuk lewat jalur pemasok barang. Dari situ pelan-pelan dia belajar peta permainan migas. Riza itu cepat belajar. Dia ngerti, kalau mau besar, harus bisa kuasai dua hal, akses ke barang, dan akses ke pejabat. Dia punya dua-duanya. Arman menatap foto itu lama. Di balik senyum polos anak muda itu, ada ambisi yang besar. Ia bisa membayangkan bagaimana seorang anak Bugis yang keras kepala perlahan menapaki jalan menuju konglomerat. Malam itu, Arman kembali ke kantor medianya dengan setumpuk catatan baru. Ia mulai menyusun pola perjalanan hidup Riza. Dari kecil sudah pandai berdagang, di masa muda berani terjun ke bisnis berisiko, hingga akhirnya menancapkan kuku di sektor migas. Namun yang membuatnya semakin penasaran adalah satu hal, bagaimana Riza bisa mendapatkan julukan Raja Minyak? Julukan itu tentu bukan tanpa alasan. Dina, rekan sekaligus editornya, mendekat saat melihat Arman asyik menulis di depan komputer. Lo kayak orang kesambet, men. Seharian nulis aja, kandanya. Arman tersenyum tipis. Din, gue dapet cerita baru. Riza dari kecil udah pinter dagang.
Dari muda dia deket sama orang penting. Gak heran kalau akhirnya bisa jadi raja migas. Dina menatap layar komputer Arman, membaca sekilas catatan yang sudah panjang. Kalau gitu, di narasi berikutnya lo harus gali gimana dia bisa masuk ke lingkaran atas. Siapa yang bawa dia? Siapa yang bikin dia kuat? Karena biasanya orang kayak gitu gak bisa naik sendiri. Arman mengangguk. Benar juga. Jejak awal sudah cukup jelas, keberanian, naluri dagang, dan jaringan. Tapi yang membuat Riza benar-benar melejit tentu karena ia punya akses khusus ke kursi kekuasaan. Itu yang harus ia gali di tahap berikutnya. Malam semakin larut. Jakarta masih ramai, tapi di dalam ruang kecil kantornya, Arman hanya mendengar suara keyboard yang tak berhenti dipencet. Ia menulis kalimat pembuka untuk laporan berikutnya. Dari anak Bugis yang berjualan rokok, menjadi sosok konglomerat migas yang ditakuti lawan bisnisnya. Jejak Riza Khalid adalah kisah tentang ambisi, jaringan, dan kekuasaan yang terus melebar. Di luar jendela, lampu kota berkedip-kedip. Arman tahu, perjalanan penelusurannya baru saja dimulai. Jika di narasi pertama ia hanya mendengar nama Riza disebut-sebut di tengah demo, kini ia mulai mengenali latar belakang sang tokoh. Dan semakin dalam ia menggali, semakin besar tarikan magnet yang membawanya masuk ke pusaran cerita yang jauh lebih berbahaya. Hujan deras mengguyur Jakarta sore itu. Di depan laptopnya, Arman sibuk membuka arsip-arsip berita lama. Dari berbagai artikel, nama Riza Khalid muncul berulang kali, hampir selalu dikaitkan dengan satu hal, bisnis minyak dan gas. Julukan, Raja Minyak, bukan hanya sekadar sebutan kosong. Dari dokumen-dokumen yang ia temukan, Riza sudah lama menguasai bisnis impor dan distribusi bahan bakar. Kontrak-kontrak besar yang nilainya triliunan rupiah, entah bagaimana, selalu jatuh ke tangannya. Arman merasa apa yang ia baca tidak cukup. Ia butuh suara langsung, orang-orang yang pernah bersinggungan dengan Riza. Maka, ia mengatur janji dengan seorang sumber lama bernama Pak Guntur, mantan pejabat Pertamina yang kini sudah pensiun. Mereka bertemu di sebuah kafe sepi di kawasan Blok M. Riza itu bukan orang sembarangan, ujar Pak Guntur setelah beberapa teguk kopi. Dia bisa disebut broker kelas kakap. Bayangkan saja, kontrak impor BBM jutaan barel tiap bulan, dia bisa masuk ke dalamnya. Padahal pemain di situ biasanya perusahaan-perusahaan raksasa internasional. Jadi, gimana caranya dia bisa dapat akses itu, Pak? Tanya Arman hati-hati. Pak Guntur tersenyum pahit. Ya jelas karena kedekatan politik. Riza itu piawai mendekati penguasa. Siapapun presidennya, siapapun menterinya, dia bisa tembus. Dia pintar bikin jaringan. Bukan cuma sekadar berteman, tapi dia bikin orang lain merasa butuh dia. Kata-kata itu membuat Arman semakin penasaran. Ia tahu, sektor migas di Indonesia adalah salah satu yang paling rawan praktik gelap. Dan disitulah, menurut banyak laporan, nama Riza selalu muncul. Malamnya, Arman dan Dina berdiskusi di kantor. Dina membawa beberapa kliping koran lama. Di salah satunya, sebuah headline besar berbunyi, broker minyak kelas kakap dekat dengan pejabat tinggi. Foto yang ditampilkan samar, tapi jelas menunjukkan siluet Riza berdiri di samping tokoh politik terkenal. Lo tau nggak, men, kata Dina sambil menepuk-nepuk kertas koran, di tahun 2000-an awal, Riza ini udah disebut-sebut sebagai salah satu oligarki baru. Orang yang bisa mempengaruhi kebijakan migas, bahkan sampai menentukan siapa yang duduk di kursi Pertamina. Arman menatap headline itu lama. Ia merasa seperti sedang menelusuri bayangan seseorang yang selalu hadir di balik layar, tapi jarang mau muncul terang-terangan. Hari berikutnya, Arman mencoba mencari informasi lebih dalam tentang jaringan bisnis Riza. Ia mendatangi seorang analis energi bernama Rizky, yang dikenal kritis terhadap mafia migas. Kenapa orang-orang nyebut dia Raja Minyak? Karena dia bisa kendalikan jalur impor, jelas Rizky sambil membuka presentasi di laptopnya. Grafik-grafik naik turun tentang impor BBM ditunjukkannya. Setiap kali Indonesia impor BBM, Riza hampir selalu ikut campur. Entah sebagai pemasok, broker, atau pemain di belakang layar. Dan dari situlah uangnya ngalir deras. Arman mencatat setiap detail. Tapi kenapa dia bisa tahan lama, Bang? Kenapa nggak ada yang bisa jatuhin dia? Rizky terkekeh. Itulah kekuatan oligarki. Dia bukan cuma kaya, tapi juga punya teman-teman di level atas. Menteri, jenderal, bahkan presiden. Lo bayangin, kalau ada masalah, yang turun tangan bukan pengacara, tapi pejabat tinggi sendiri. Jadi wajar kalau kesannya dia kebal hukum. Percakapan itu membuka mata Arman.
Julukan, Raja Minyak, ternyata bukan sekadar cerita melebih-lebihkan, melainkan fakta dari jaringan yang ia bangun selama puluhan tahun. Namun, semakin ia menggali, semakin ia merasakan risiko. Beberapa kali, ponselnya mendapat panggilan tak dikenal. Ada juga pesan singkat yang hanya berisi, "Hati-hati kalau bahas orang besar." Malam itu, Arman duduk termenung di balkon kantor. Lampu kota Jakarta berkelip, hujan sudah reda, tapi pikirannya justru semakin berat. Ia sadar, langkahnya sudah masuk ke wilayah berbahaya. Tapi di sisi lain, ia merasa inilah tugasnya sebagai jurnalis, membongkar yang tersembunyi. Dina mendekat dengan wajah serius. "Men, kalau lo ngerasa ini terlalu bahaya, lo bisa berhenti sekarang. Nama Riza bukan main-main. Orang besar, duit banyak, jaringan kuat. Kita media kecil, kita gampang ditindas." Arman menggeleng pelan. "Justru karena itu, Din. Semua orang takut ngomongin dia. Makanya gua harus terus gali. Kalau enggak, kebenaran bakal terus ditutupin." Ia kemudian menuliskan satu paragraf di catatannya. Riza Khalid, pria yang dijuluki Raja Minyak. Bukan karena punya kilang besar, tapi karena punya kuasa untuk mengatur siapa yang boleh jual minyak ke negeri ini, dan siapa yang harus minggir. Di tangannya, bisnis dan politik bersatu. Paragraf itu seperti paku pertama untuk membangun narasi besar yang akan ia bongkar. Ia tahu, setelah ini, langkahnya harus lebih dalam, masuk ke kontroversi lama yang sempat mengguncang negeri, ketika nama Riza disebut dalam rekaman skandal besar yang nyaris menjatuhkan seorang ketua DPR. Dan itu akan menjadi fokus liputannya berikutnya. Suasana kantor media tempat Arman bekerja malam itu terasa hening. Hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan di sudut ruangan. Arman duduk menatap layar komputernya, membuka kembali arsip berita tahun 2015. Sebuah judul besar terpampang. Misteri rekaman Papa Minta Saham, Setia Novanto dan Riza Khalid disebut-sebut. Arman menghela napas panjang. Skandal inilah yang membuat nama Riza Khalid, yang selama ini hanya dikenal di lingkaran bisnis dan politik, tiba-tiba meledak jadi konsumsi publik. Dalam rekaman itu, Setia Novanto, saat itu menjabat ketua DPR, terdengar berbicara dengan seorang pengusaha migas, yang diduga kuat adalah Riza Khalid. Mereka diduga sedang membicarakan saham PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang raksasa yang menguasai emas dan tembaga di Papua. Arman mendengarkan kembali potongan rekaman yang ia temukan di kanal YouTube. Suara gemerisik terdengar, lalu sebuah percakapan samar tapi jelas mengisyaratkan lobi besar-besaran untuk mendapatkan saham. "Lo bisa bayangin, men," kata Dina yang ikut mendengar di sampingnya, "ini bukan obrolan warung kopi. Ini obrolan yang bisa menentukan masa depan sumber daya alam Indonesia. Dan salah satu yang ada di sana adalah Riza Khalid." Arman terdiam. Ia merasakan bulu kuduknya meremang. Bukan karena rekamannya seram, tapi karena ia sadar, inilah bukti nyata betapa besar pengaruh orang itu. Keesokan harinya, Arman menemui seorang dosen hukum tata negara, Profesor Santoso, yang pernah menjadi saksi ahli dalam kasus tersebut. Mereka bertemu di kampus UI, ruang kerja penuh buku dengan aroma kertas tua. "Kasus Papa Minta Saham itu membuka tabir oligarki kita," jelas Profesor Santoso sambil menyalakan pipa tembakau kecilnya. "Kita jadi tahu bahwa ada pengusaha yang bisa duduk sejajar dengan pejabat negara tertinggi, bahkan menentukan arah kebijakan soal tambang. Dan pengusaha itu salah satunya Riza Khalid?" tanya Arman. Profesor itu mengangguk pelan. "Betul. Walau secara hukum ia tidak pernah diproses. Namanya ada, disebut, rekamannya jelas, tapi entah bagaimana ia bisa menghilang. Ada laporan ia kabur ke luar negeri waktu itu. Sampai sekarang, kasusnya seperti menguap begitu saja." Arman mencatat setiap kata. Inilah puzzle yang semakin membentuk gambaran utuh. Riza bukan hanya sekadar pebisnis migas, tapi juga aktor politik di balik layar. Sore harinya, Arman bertemu dengan seorang aktivis anti korupsi bernama Taufik di sebuah kedai kopi kecil di Cikini. Taufik masih ingat betul bagaimana publik geger saat skandal itu mencuat. Waktu itu, publik ramai banget ngomongin Novanto. Tapi jangan lupa, ada satu nama lain, Riza Khalid. Dia disebut-sebut sebagai orang yang hadir dalam pertemuan itu. Tapi anehnya, yang disorot cuma Novanto. Riza seperti lenyap, padahal seharusnya dia juga diperiksa habis-habisan. Arman mencondongkan tubuhnya. "Kenapa menurut lo dia bisa lolos?" Taufik menatapnya dalam, lalu berbisik seolah takut ada yang mendengar. "Karena dia punya pelindung. Riza itu nggak main-main, men. Dia temenan sama pejabat tingkat atas, bahkan ada yang bilang dia deket banget sama lingkaran istana. Jadi ya,
dia kebal. Perkataan itu kembali menegaskan kesan yang selama ini Arman dapat, Riza Khalid bukan orang biasa, melainkan simbol nyata dari kata, tak tersentuh hukum. Malamnya, di kantor, Arman menulis catatan panjang. Ia menggambarkan bagaimana skandal Papa Minta Saham menjadi momen pertama publik mendengar nama Riza Khalid dengan jelas. Sebelumnya ia hanya bayangan di balik kontrak migas. Tapi sejak itu, ia jadi hantu politik yang selalu disebut, namun sulit dijerat. Arman mengetik dengan cepat. Skandal Papa Minta Saham bukan hanya tentang seorang ketua DPR yang melobi saham tambang. Lebih dari itu, skandal ini menunjukkan betapa dekatnya hubungan antara pejabat publik dan pengusaha besar. Dan di antara nama-nama itu, ada satu sosok yang menghilang begitu saja dari sorotan hukum, Riza Khalid. Namun di saat semangatnya membara, ponsel Arman bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor tak dikenal. Jangan ungkit rekaman itu lagi. Bahaya buat lo. Arman terdiam. Tangannya gemetar memegang ponsel. Dina yang duduk tak jauh segera mendekat. Ada apa, men? Arman menunjukkan layar ponselnya. Dina menarik napas panjang. Lo udah masuk terlalu dalam. Tapi gua tahu, lo nggak bakal berhenti. Arman tersenyum tipis. Justru karena ada ancaman kayak gini, Din, gua makin yakin ada yang ditutupin. Ia lalu menutup catatannya dengan sebuah kalimat kunci untuk laporan berikutnya. Kalau dalam skandal sebesar itu Riza bisa menghilang tanpa jejak, apa mungkin dalam demo besar kemarin ia juga bermain, tapi tetap bersembunyi di balik bayangan? Pertanyaan itu membuatnya semakin bertekad. Setelah menggali kontroversi lama, kini ia harus masuk lebih dalam ke isu oligarki, bagaimana Riza bisa bertahan selama puluhan tahun tanpa tersentuh hukum, meski namanya berkali-kali muncul dalam skandal besar. Suasana di sebuah warung kopi sederhana di kawasan Menteng malam itu terasa berbeda. Lampu neon yang menggantung redup, aroma kopi tubruk yang pekat, dan suara hujan rintik-rintik di luar menciptakan atmosfer yang berat. Damar, wartawan investigasi yang sudah beberapa malam kurang tidur, menyalakan rokoknya sambil menunggu dua orang narasumber yang katanya berani buka suara tentang hubungan Riza Khalid dengan lingkaran oligarki. Tak lama kemudian, Raka datang, seorang aktivis mahasiswa yang belakangan sering muncul di panggung orasi demo besar kemarin. Bajunya masih basah kuyup, mungkin habis berlari-lari menghindari gas air mata. Ia langsung duduk, menaruh ransel lusuh di kursi, dan menyapa singkat. Di belakangnya, muncul sosok lain, lebih tua, berwajah keras, dengan tatapan yang tajam. Namanya Bagus, mantan pejabat di salah satu perusahaan BUMN migas. Dialah yang kabarnya punya banyak cerita soal bagaimana sebenarnya Raja Minyak itu bisa begitu berkuasa. Damar langsung membuka percakapan, kita langsung saja. Banyak orang bilang Riza Khalid ini bukan sekadar pengusaha, tapi bagian dari oligarki yang selama ini mengendalikan arah negeri. Kalian berdua melihatnya bagaimana? Raka, dengan suara bergetar penuh emosi, menjawab, Bang, di lapangan, nama dia sering disebut. Orang-orang percaya kalau setiap kebijakan, setiap kenaikan harga, bahkan arah demonstrasi ini, ada bayangan oligarki di belakangnya. Dan salah satu nama terkuat ya dia. Bagus menimpali dengan nada lebih tenang, tapi tajam, oligarki itu nyata, Dam. Dan Riza Khalid memang salah satu wajahnya. Dia punya jaringan luas, politikus, pejabat tinggi, pengusaha, bahkan aparat. Selama puluhan tahun, orang seperti dia bisa menentukan siapa yang dapat proyek, siapa yang kalah tender, bahkan siapa yang duduk di kursi menteri. Jadi kalau disebut punya kendali, itu bukan berlebihan. Damar mencatat cepat di buku kecilnya. Warung kopi itu makin lengang. Hanya ada mereka bertiga dan satu pelayan yang sesekali melirik curiga. Sejak lama, isu oligarki memang jadi perbincangan di Indonesia. Oligarki dianggap sebagai sekelompok kecil orang super kaya yang punya kuasa lebih besar daripada rakyat, bahkan seringkali lebih kuat daripada hukum. Dan nama Riza Khalid kerap muncul dalam daftar itu. Kontroversinya bukan hanya soal kekayaan dan bisnis, tapi juga kedekatan dengan para presiden. Dari masa ke masa, ia disebut-sebut selalu berhasil menyelamatkan diri dan tetap eksis, bahkan ketika rezim berganti. Dia itu seperti bayangan, Bang, kata Raka sambil meneguk kopi panasnya. Gak pernah muncul terang-terangan di depan publik, tapi semua orang yang bergerak di politik dan bisnis besar tahu siapa dia. Semua orang tahu kekuatan dia bukan main. Bagus mengangguk pelan. Benar. Saya pernah lihat sendiri bagaimana satu keputusan tender miliaran dolar bisa berubah hanya karena satu telepon. Dan telepon itu dari siapa? Ya dari orang-orang semacam dia.
Cerita itu membuat Damar semakin yakin, isu keterlibatan Riza Khalid dalam demo kemarin bukan sekadar gosip. Walau begitu, ia sadar, fakta-fakta harus tetap diuji. Lalu bagaimana masyarakat luas melihat ini? Di jalanan, mahasiswa dan buruh yang turun ke demo sebenarnya berangkat dari keresahan nyata, biaya hidup mahal, gaji rendah, pendidikan tak terjangkau, dan ketidakadilan yang makin parah. Mereka bergerak dengan semangat organik. Namun, di tengah masa yang besar, selalu ada kepentingan yang mencoba menunggangi. Jadi, apa mungkin aksi kemarin itu dimanfaatkan? Tanya Damar. Pasti ada yang coba memanfaatkan, jawab Bagus tegas. Gerakan rakyat itu energi besar. Siapapun yang punya kepentingan akan berusaha menyalurkannya ke arah tertentu. Dan sekali lagi, nama Riza Khalid muncul karena dia sedang dalam posisi terpojok. Dia ditetapkan tersangka di masa pemerintahan baru. Banyak yang melihat demo itu sebagai sinyal balasan. Raka menambahkan, tapi jangan salah, Bang. Jangan sampai rakyat yang berjuang dibilang hanya boneka oligarki. Kami turun ke jalan bukan karena dia. Kami turun karena kami muak. Kalau ada elit yang numpang kepentingan, itu urusan mereka. Jangan samakan dengan perjuangan kami. Kata-kata Raka membuat suasana warung jadi hening. Damar menatap wajah muda itu, lelah tapi penuh idealisme. Di luar, hujan berhenti. Jalanan masih basah, lampu jalan memantulkan cahaya kuning pucat. Damar menutup bukunya, lalu berkata lirih, kalau benar dia selama ini kebal hukum, kalau benar oligarki begitu kuat, pertanyaannya sekarang, apakah mungkin kali ini berbeda? Bagus menghela napas panjang. Itu yang harus kita lihat, Dam. Sejarah menunjukkan, orang-orang seperti dia selalu punya cara untuk bertahan. Tapi kali ini, entah kenapa, saya merasa ada sesuatu yang berubah. Entah karena situasi politik, entah karena ada kekuatan baru yang berani menantang. Tapi yang jelas, badai sedang bergerak. Narasi ini menutup dengan gambaran yang kuat, Riza Khalid sebagai simbol oligarki yang misterius, ditakuti, dan dibenci, tapi sekaligus disegani karena kekuatannya yang nyaris tak terbatas. Namun, di saat yang sama, rakyat di jalanan juga ingin menegaskan, perjuangan mereka bukanlah permainan elit. Dan di titik inilah, teka-teki semakin besar. Apakah benar demo besar kemarin adalah gerakan rakyat murni, atau ada bayangan oligarki yang ikut menari di belakang layar? Malam itu, Damar kembali duduk di ruang kerjanya yang sempit. Kertas-kertas berserakan, laptop terbuka dengan banyak tab berita, dan di meja kecilnya ada secangkir kopi yang sudah dingin. Pikirannya penuh, terutama setelah pertemuan dengan Raka dan Bagus di warung kopi beberapa malam lalu. Kata, oligarki, dan nama, Riza Khalid, terus berputar-putar di kepalanya. Namun kali ini, ada hal baru yang harus ia gali, bagaimana mungkin sosok yang selama ini disebut tak tersentuh hukum, tiba-tiba dijadikan tersangka dalam kasus besar? Beberapa bulan setelah Presiden Prabowo resmi menjabat, publik dikejutkan oleh berita mengejutkan. Kejaksaan Agung menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek impor minyak Pertamina. Berita ini langsung jadi headline di semua media. Banyak yang tidak percaya. Ada yang bilang ini hanya sandiwara politik, ada juga yang menilai inilah pertama kalinya oligarki benar-benar goyah. Damar menuliskan catatan. Apakah ini tanda era baru? Atau sekadar permainan kekuasaan yang lebih rumit? Untuk menjawab itu, Damar menemui Bagus lagi, kali ini di sebuah rumah tua milik kerabatnya di bilangan Rawamangun. Hujan deras membuat suasana terasa mencekam. Bagus menatap Damar serius. Saya tidak kaget kalau akhirnya dia kena. Hubungan antara penguasa dan pengusaha itu ibarat simbiosis. Kadang mesra, kadang saling menekan. Bisa jadi, Prabowo ingin memberi sinyal bahwa era oligarki lama sudah berakhir. Tapi bisa juga ini hanya taktik, Dam. Menyingkirkan satu pemain besar agar pemain lain bisa masuk. Jadi menurut Bapak, kasus ini bukan semata-mata soal hukum, tanya Damar. Bagus menggeleng pelan. Hukum selalu dipakai, tapi jarang sekali murni. Apalagi kalau yang dihadapi pemain sekelas dia. Sementara itu, di sisi lain Jakarta, Raka juga punya cerita. Ia dan kawan-kawan aktivis sedang berkumpul di sekretariat kecil mereka, menempelkan poster baru, dan membahas rencana aksi lanjutan. Nama Riza Khalid disebut di mana-mana, padahal kami nggak pernah bawa-bawa dia, kata Raka sambil merapikan tumpukan pamflet. Sekarang setelah dia jadi tersangka, banyak orang makin yakin kalau demo kemarin itu ditunggangi. Jujur aja, gue kesel. Seolah-olah perjuangan rakyat dianggap cuma alat permainan elit. Seorang aktivis lain menimpali, tapi bisa jadi, ini justru bukti bahwa tekanan rakyat berhasil.
Pemerintah berani jerat orang besar setelah lihat rakyat benar-benar marah. Raka terdiam. Ia tahu ada benarnya juga. Kembali ke meja kerja, Damar membaca laporan demi laporan. Ada yang menyebut kerugian negara mencapai triliunan rupiah dari kasus impor minyak itu. Ada juga yang menyinggung keterlibatan sejumlah pejabat Pertamina. Namun yang paling mencolok adalah cara media membingkai berita ini. Seakan-akan penetapan tersangka terhadap Riza Khalid adalah simbol bersih-bersih rezim baru. Tapi Damar, dengan insting jurnalisnya, merasakan ada sesuatu yang lebih dalam. Ia menulis di bukunya, apakah ini benar-benar keadilan? Atau justru pertarungan antar elit? Beberapa hari kemudian, Damar menghadiri sidang perdana kasus itu di pengadilan Tipikor. Ruang sidang penuh sesak, wartawan berdesakan, kamera televisi berjajar. Di kursi terdakwa, duduk sosok yang selama ini hanya ia dengar namanya, Riza Khalid. Dengan setelan jas abu-abu dan wajah tenang, Riza tampak tak tergoyahkan. Bahkan saat jaksa membacakan dakwaan dengan suara lantang, ia hanya tersenyum tipis. Dia kayak nggak takut sama sekali, bisik seorang wartawan di sebelah Damar. Damar mengangguk. Dari sorot mata pria itu, terlihat jelas bahwa ia bukan orang biasa. Ia terbiasa menghadapi badai. Malamnya, Damar menuliskan refleksinya. Jika benar dia selama ini bagian dari oligarki, maka kasus ini bisa jadi momen bersejarah. Tapi apakah sistem benar-benar berani melawan kekuatan sebesar itu? Ataukah ini hanya drama, untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa hukum bekerja, sementara di balik layar semuanya sudah diatur? Ia teringat ucapan Bagus, badai sedang bergerak. Dan kini, badai itu benar-benar berada di tengah negeri. Narasi ini berakhir dengan gambaran dua kutub yang sama-sama kuat. Di satu sisi, rakyat berharap ini awal keadilan yang nyata, bukti bahwa era oligarki bisa runtuh. Di sisi lain, ada kecurigaan bahwa semua ini hanyalah bagian dari permainan elit yang lebih besar. Pertanyaan pun menggantung. Apakah kasus hukum ini akan benar-benar menyeret Riza Khalid ke kejatuhan? Atau justru memperlihatkan betapa kuatnya ia untuk kembali bangkit? Jakarta belum sepenuhnya pulih dari gelombang demo besar kemarin. Jalanan di depan gedung DPR masih dipenuhi sisa-sisa ban bekas yang hangus terbakar, tembok penuh coretan protes, dan di beberapa sudut jalan, polisi masih berjaga dengan wajah tegang. Aroma gas air mata yang pekat itu memang sudah hilang, tapi rasa sesak di dada masyarakat belum benar-benar reda. Di tengah situasi itu, satu nama terus bergema di ruang publik, Riza Khalid. Entah dari mana awalnya, tapi setiap kali media membahas soal demo, selalu saja ada kalimat, apakah Riza Khalid berada di balik semua ini? Damar, yang kini sudah berminggu-minggu menulis tentang sosok itu, merasa dilema. Di satu sisi, ia paham bahwa keresahan rakyatlah yang membuat ratusan ribu orang turun ke jalan. Ia tahu sendiri, Raka dan kawan-kawan mahasiswa bukanlah boneka. Mereka berjuang karena marah atas ketidakadilan. Tapi di sisi lain, ia juga mendengar cerita dari sejumlah sumber bahwa ada dana besar yang bergerak. Ada truk-truk logistik yang datang misterius, ada pengeras suara mahal yang entah siapa penyokongnya, bahkan ada masa bayaran yang tiba-tiba ikut bergabung. Dam, lo harus hati-hati kalau nulis, ucap Bagus suatu malam ketika mereka bertemu di sebuah apartemen tua di Bilangan Kuningan. Kalau lo bilang demo itu murni, lo bisa dianggap nutup-nutupin fakta. Tapi kalau lo bilang itu digerakkan Riza, lo bisa dianggap menyebar fitnah. Padahal, kebenarannya bisa jadi ada di tengah-tengah. Lalu menurut Bapak, gimana? Tanya Damar. Bagus menghela napas. Saya sudah lama di sistem. Saya tahu gaya oligarki. Mereka tidak akan pernah muncul terang-terangan. Kalaupun benar ada dana yang mengalir, nggak akan pernah bisa dibuktikan langsung. Jadi isu akan terus hidup, tapi bukti konkret? Sulit sekali. Di sisi lain, Raka yang mendengar isu ini merasa geram. Malam itu, di sekretariat kecil mereka yang penuh spanduk lusuh, ia menumpahkan kekesalannya. Bang, tahu nggak rasanya perjuangan kita diremehkan? Orang-orang bilang demo kemarin dibiayai oligarki, dibilang kita boneka Riza Khalid. Padahal kita turun dengan duit patungan, makan seadanya, tidur di emperan. Sakit banget rasanya. Damar mencoba menenangkan. Aku ngerti, Rak. Tapi coba bayangin di sisi lain. Banyak orang percaya isu itu karena memang Riza lagi dalam kasus besar. Jadi wajar orang curiga demo ini ditunggangi untuk balas dendam. Raka mengepalkan tangan. Justru itu, kenapa harus kami yang jadi kambing hitam? Kalau memang ada elit yang main, kenapa nggak dibongkar jelas-jelas? Jangan pukul rata semua orang di jalanan ini seolah mereka alat permainan. Keesokan harinya,
Damar bertemu seorang sumber lain, mantan intel yang dulu sering ditugaskan mengawasi gerakan massa. Mereka bertemu di sebuah restoran gelap di Cikini. Pria itu berkata pelan, "Saya nggak bisa bilang Riza Khalid langsung memimpin demo. Itu terlalu kasar. Tapi ada indikasi orang-orang dekatnya ikut bergerak. Beberapa nama yang biasa jadi perantara terlihat di lapangan. Mereka yang membiayai mobil komando, mereka yang bayar sebagian massa. Kalau rakyat biasa ikut, itu murni keresahan. Tapi jangan kira elit nggak ikut nimbrung. Mereka pintar menunggangi." Damar menulis cepat di bukunya. Informasi ini bisa jadi kunci, tapi juga sangat berbahaya. Media pun semakin gencar. Headline demi headline bermunculan, demo besar atau demo bayaran. Rakyat melawan atau oligarki balas dendam. Benarkah Riza Khalid jadi dalang? Masyarakat pun terbelah. Ada yang percaya demo itu murni, ada pula yang yakin ini hanya skenario politik. Di media sosial, perdebatan makin panas. Hashtag rakyat melawan bersaing dengan dalang demo. Meme bermunculan, sebagian mengejek oligarki, sebagian lagi menuduh aktivis sebagai pion bayaran. Dalam kebingungannya, Damar menulis di buku catatannya, demo adalah energi rakyat. Tapi dalam sejarah, energi rakyat sering dimanfaatkan elit. Apakah ini yang terjadi sekarang? Atau apakah kita hanya mencari kambing hitam untuk sesuatu yang sebenarnya murni? Ia sadar, jawabannya tidak akan pernah sederhana. Pada akhirnya, demo besar kemarin jadi titik balik. Rakyat yang turun ke jalan merasa perjuangan mereka dicemari isu dalang oligarki. Sementara elit politik menggunakan momen itu untuk saling tuding. Dan di tengah semuanya, nama Riza Khalid terus berdiri sebagai bayangan misterius, tak pernah muncul langsung, tapi selalu disebut-sebut. Bagus pernah berkata, "Ingat, Dam, dalam politik, yang penting bukan siapa yang benar-benar melakukan, tapi siapa yang dipercaya publik melakukannya. Persepsi lebih kuat daripada fakta." Kalimat itu terus terngiang di kepala Damar. Malam itu, Jakarta terasa tenang setelah berminggu-minggu riuh oleh demonstrasi dan pemberitaan soal Riza Khalid. Di sebuah balkon kecil di apartemen kumuh daerah Salemba, Damar duduk menatap langit malam yang gelap. Hanya beberapa bintang samar terlihat, tertutup asap polusi dan cahaya kota. Di tangannya ada buku catatan lusuh berisi ratusan coretan, kutipan dari Bagus, jeritan hati Raka, analisis politikus, dan serpihan berita yang ia kumpulkan selama berminggu-minggu. Semua catatan itu membentuk satu benang merah, tapi ujungnya masih kabur. Apakah benar dia dalang? Atau kita hanya sedang menuduh bayangan? Gumamnya lirih. Keesokan harinya, Damar kembali menemui Bagus. Mereka duduk di ruang tamu rumah tua itu, dengan kipas angin tua yang berderit pelan. Bagus, dengan wajah lelah tapi penuh pengalaman, menatap Damar lama sebelum berkata, "Dam, saya sudah bilang dari awal. Orang seperti Riza Khalid itu nggak perlu turun ke lapangan untuk disebut berperan. Cukup ada tanda-tanda, uang bergerak, jaringan bergerak, dan publik akan percaya dia ikut campur. Apakah dia benar-benar dalang? Sulit dibuktikan. Tapi yang jelas, persepsi sudah terbentuk. Dan di politik, persepsi itu lebih mematikan daripada fakta." Damar menuliskan kalimat itu dengan hati-hati. Sementara itu, Raka juga ingin bersuara. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil dekat kampus. Raka tampak lebih kurus, matanya cekung karena terlalu sering bergadang mempersiapkan aksi lanjutan. "Bang, tulis ini," kata Raka dengan nada penuh emosi. "Katakan pada publik, demo kemarin murni suara rakyat. Jangan biarkan perjuangan kami dituduh sebagai titipan. Kalau ada elit yang nimbrung, itu bukan berarti kami boneka. Jangan samakan kami dengan mereka." Damar mengangguk, tapi ia juga tahu, kata-kata Raka akan sulit menghapus keraguan publik. Di tengah percakapan itu, ponsel Damar bergetar. Ada pesan dari seorang kolega jurnalis yang tak mau disebut namanya. Isinya singkat. Ada dokumen keuangan mencurigakan. Beberapa perusahaan cangkang di luar negeri diduga menyalurkan dana ke kelompok ormas yang ikut demo. Salah satunya terkait jaringan Riza. Tapi belum ada bukti sahih. Damar terdiam. Inilah dilema terbesar, bukti samar, kabar burung, dokumen yang belum jelas asal-usulnya. Semuanya bisa runtuh di pengadilan, tapi cukup kuat untuk membentuk opini di masyarakat. Hari-hari berikutnya, media terus memainkan isu ini. Ada yang menuduh terang-terangan, ada yang membela, ada juga yang menyebut semua ini hanya propaganda untuk mengalihkan perhatian dari masalah ekonomi yang sebenarnya. Rakyat semakin bingung. Apakah mereka sedang dimanipulasi? Ataukah memang ada oligarki yang menunggangi? Di sosial media, dua kutub semakin keras. Riza Khalid dalang demo.
Jangan fitnah rakyat. Kebingungan itu menjadi semakin dalam, seolah kebenaran sengaja dibiarkan kabur. Suatu malam, Damar menutup catatannya dan menatap keluar jendela. Ia merasa semua perjalanan ini membawanya pada satu kesimpulan sederhana, kebenaran bukan lagi soal fakta, melainkan soal siapa yang paling kuat membentuk cerita. Ia teringat lagi ucapan Bagus, persepsi lebih kuat dari fakta. Dan ucapan Raka, kami bukan boneka. Dua kalimat itu bertolak belakang tapi sama-sama benar dalam konteks masing-masing. Akhirnya, dalam artikel panjang yang ia tulis, Damar menutup dengan kalimat reflektif. Apakah Riza Khalid benar-benar dalang demo besar kemarin? Atau hanya kambing hitam dari sistem yang selalu butuh sosok untuk disalahkan? Kebenaran mungkin hanya segelintir orang yang tahu. Tapi satu hal pasti, rakyat yang turun ke jalan membawa suara mereka sendiri, meski bayangan oligarki mungkin berusaha menari di belakang layar. Pada akhirnya, siapa yang benar, siapa yang salah, sejarah yang akan menilai.